Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan tema teori kepribadian Erik Erikson. Perkenalkan, nama saya Win Astuti, NIM 3520076 sebagai moderator, dan di sini ada Mbak Tiana Sari, NIM 3520055 sebagai pemateri, dan ada Mbak Hazar Diana, NIM 3520081 sebagai pemateri, dan ada juga Mbak Kresna Wijianti, NIM 3520114 sebagai pemateri. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil dari materi kami. Materi yang pertama yaitu struktur kepribadian. Ego kreatif. Menurut Erikson, adanya sejumlah kualitas yang dimiliki ego tidak ada pada psikoanalisis Freud, seperti kepercayaan dan penghargaan, otonomi dan kemauan, kerajinan dan kompetensi, identitas dan kesetiaan, keakraban dan cinta, generativitas dan pemeliharaan maupun integrasi. Ego otonomi fungsional. Fungsi psikoseksual dari Freud bersifat biologis dan bersifat epigenesis. Ciri khas psikologi ego dari Erikson dapat disimpulkan sebagai berikut. Erikson menekankan pusat perhatian psikologi ego adalah kematangan ego yang sehat ketika konflik tidak sesuai dengan neurotik. Jadi menurut Erikson pada poin pertama ini, ego itu adalah dimana kita sehat, dimana kita sudah matang, dimana ego itu sadar bahwa kita memiliki ego dan kita itu memiliki konflik tersendiri sesuai dengan neurotik kita, dan mungkin pusat perhatian yang berlebihan kepada diri kita sendiri. Yang kedua, Erikson berusaha mengembangkan insting dari Freud dengan menambahkan konsep epigenik kepribadian. Jadi menurut Erikson itu berusaha mengembangkan insting dari Freud. Jadi Freud itu menjelaskan tentang ego, konsepnya, dan dia menambahkan konsep epigenetik kepribadiannya sendiri. Jadi Erikson itu berpendapat sendiri, tidak sepenuhnya mengandalkan dari Freud. Erikson secara eksplisit mengemukakan bahwa motif mungkin berasal dari impuls ID yang tak sadar, namun motif itu bisa membebaskan dari diri dari ID pemecahan masalah persepsi identitas ego dan dasar kepercayaan bebas dari ID, serta membangun sistem kerja sendiri yang terlepas dari sistem kerja ID. Jadi menurut Erikson secara eksplisit motif mungkin berasal dari impuls yang tak sadar. Jadi kita itu tidak sadar keegoisan kita mungkin itu berlebihan. Mungkin kita memasahkan masalah dengan keegoisan, dan identitas ego kita itu membuat diri kita itu semakin egois, bahwa dengan adanya ego kita itu memiliki identitas. Contoh, dia itu orangnya tidak kokoh, tidak mau menerima pendapat orang lain, mau menang sendiri. Dia itu orangnya keras kepala sekali, jika sudah A ya A, tidak mau B, seperti itu. Erikson menganggap ego sebagai sumber kesadaran diri seorang selama seseorang itu dapat menyesuaikan diri dengan realita. Ego dapat mengembangkan perasaan keberlanjutan diri dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Pengaruh masyarakat. Meskipun kapasitas yang dibawa sejak lahir sangat penting dalam perkembangan kepribadian, bagian terbesar dari ego dapat sulit dan dibentuk oleh masyarakat. Menurut Erikson, faktor sosial dan historikal itu lebih penting, tetapi tidak dengan Freud. Freud pandangannya yang sebagian besar secara biologikal. Bagi Erikson sendiri, ego ini muncul secara bersama kelahiran dengan potensi yang harus ditegakkan dalam lingkungan kultural. Perkembangan kepribadian. Teori psikososial. 1. Prinsip epigenetik. Erikson
menjelaskan prinsip epigenetiknya sebagai berikut. Semuanya yang berkembang mempunyai mencapai ini muncul bagian-bagian dan masing-masing bagian mempunyai waktu khusus untuk menjadi pusat perkembangan sampai semua bagian muncul untuk membentuk keseluruhan fungsi. Aspek psikoseksual. Erskine mengakui adanya aspek psikososial dalam perkembangan yang menurutnya bisa berkembang positif, aktualisasi seksual yang dapat diterima, atau negatif, aktualisasi ekspresi seksual yang tidak dikehendaki. Erskine mendeskripsikan kapasitas kemanusiaan dalam mengatasi aspek psikoseksual itu dengan cara mengembangkan insting seksual menjadi positif. 3. Konflik psikososial. 6. Pokok pikiran yang dapat dipakai untuk memahami teori perkembangan psikososial Erikson. A. Prinsip epigenetik. B. Interaksi bertentangan. C. Kekuatan ego. D. Aspek stomatis. E. Konflik dan peristiwa pancaragam. F. Krisis identitas. 4. Ritualisasi versus ritualisme. Pada setiap tahap perkembangan, orang berinteraksi dalam pola-pola tertentu yang disebut ritualisasi. Ciri-ciri ritualisme adalah sebagai berikut. A. Terfokus pada dirinya sendiri. B. Sifatnya tidak menyenangkan dan cenderung kompulsif. C. Melibatkan orang lain dalam kedudukan untuk dipungkiri keberadaannya. 5. Fase bayi. Umur 0 sampai 1 tahun. A. Aspek psikoseksual sensori oral. B. Krisis psikososial kepercayaan versus kecurigaan. C. Virtu harapan. D. Virtualisasi ritualisme keramat versus pemuda. 6. Fase anak-anak umur 1 sampai 3 tahun. A. Aspek psikoseksual otot anal netral. B. Krisis psikososial otonomi versus malu dan ragu. C. Virtu kemauan. D. Ritualisasi ritualisme bijaksana versus realisme. 7. Usia bermain umur 3 sampai 6 tahun. A. Aspek psikoseksual berkelaminan gerakan. Konflik psikososial inisiatif versus perasaan berdosa. C. Virtu tujuan sengaja. D. Virtualisasi virtualisme dramatik versus impersonasi. Selanjutnya itu ada adolescent, sekitar umur 12-20 tahun. Meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek psikoseksual sama dengan pubertas. Bagi Erikson, pubertas memacu harapan peran dewasa pada masa yang akan datang, sehingga secara sosial adolescent akan mencapai identitas ego melalui perjuangan mereka pada tahap pubertas. Yang kedua ada krisis psikososial, sama dengan identitas dan kekacauan identitas. Identitas bisa positif dan juga bisa negatif. Yang dimaksud dengan identitas positif adalah keputusan mengenai akan menjadi apa mereka dan apa yang mereka yakini. Sedangkan identitas negatif adalah apa yang mereka tidak ingin dan apa yang mereka tolak untuk dipercayai. Keputusan yang diterima akan membuat adolescent menciptakan kekacauan identitas di mana mereka bingung untuk memutuskan sesuatu yang mereka yakini. Yang ketiga ada virtu, sama dengan kesetiaan. Kekuatan dasar yang muncul dari krisis identitas adalah kesetiaan. Maksud dari kesetiaan di sini adalah memantapkan standar internal, tingkah laku, pandangan ideologi, atau visi masa depan. Yang keempat ada ritualisasi ritualisme, sama dengan ideologi versus totalisme. Ada tahapan dewasa, itu sekitar umur 30-65 tahun. Meliputi beberapa aspek juga, di antaranya yang pertama ada aspek psikoseksual atau prokreativita. Ini menjelaskan tentang manusia yang memiliki insting untuk mempertahankan jenisnya atau yang disebut juga prokreativita yang mencakup kontak seksual dengan partner intimasi
dan tanggung jawab untuk merawat anak keturunan hasil kontak seks itu. Yang kedua, ada krisis psikososial atau disebut dengan generativita versus stagnasi. Generativita berkaitan dengan membina dan membimbing generasi penerus, termasuk merawat anak, bekerja produktif, menciptakan benda dan ide baru yang menyumbang pembangunan dunia jadi lebih baik. Akan tetapi, generativita akan lumpuh jika orang tersebut mementingkan diri sendiri, sehingga membuat perkembangan tersebut menjadi terhenti. Hal ini bisa disebut dengan stagnasi. Yang ketiga ada virtu atau kepedulian. Sebagai kekuatan dasar, kepedulian membutuhkan semua kekuatan dasar ego seperti memiliki harapan, kemampuan, tujuan, kompetensi, kesetiaan, dan cinta. Itu untuk merawat sesuatu yang membutuhkan untuk dirawat. Kepedulian bukan tugas atau kewajiban, melainkan atau generasional versus otoritisme. Nah, yang terakhir itu ada tahapan usia tua. Umurnya kurang lebih 65 tahun. Yang meliputi satu aspek psikoseksual sama dengan generalisasi sensualitas. Dari tahapan psikoseksual yang terakhir ini ialah generalisasi sensualitas atau generalized sensuality. Itu memperoleh kenikmatan dari berbagai sensasi fisik, penglihatan, pendengaran, kecapan, bau, pelukan, dan juga biasa dengan stimulus genital. Generalisasi sensualitas bisa ditujukan dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada gaya hidup jenis kelamin pasangannya. Yang kedua ada krisis psikososial atau integritas versus putus asa. Kedua ada krisis psikososial atau integritas versus putus asa. Yang dimaksud dengan integritas adalah perasaan yang menyatu dan utuh atas kemampuan untuk menyatukan perasaan keakuan dan mengurangi kekuatan fisik serta intelektual. Dan banyak yang terjadi pada krisis psikososial ini atas kualitas distonik atau putus asa yang menang, tetapi hanya orang memiliki identitas ego yang kuat, juga yang mempraktekkan intimasi dan peduli terhadap lingkungannya. Namun dalam integritas ego ini banyak sekali orang yang kehilangan aspek yang akrab pada dirinya. Contohnya saat kehilangan pasangan atau kehilangan sahabat, dalam kurung meninggal. Yang ketiga ada virtu atau kebijaksanaan. Ketika seseorang dengan kebijaksanaan yang matang tetapi tetap mempertahankan integritasnya ketika melakukan kemampuan fisik serta mentalnya, menurut wisdom, ini memelihara dan meneruskan kumpulan pengetahuan tradisional dari generasi terdahulu ke generasi penerus. Antitesis dari kebijaksanaan ialah penghinaan atau disdain, reaksi terhadap perasaan terkalahkan, bingung, dan juga tak tertolong yang semakin tinggi. Yang dimaksud dari penghinaan yaitu kelanjutan penolakan, sumber patologi dari fase dewasa yang berarti menolak menjadi tersisih yang merupakan reaksi alami dari kerusakan, kemunduran atau kebijaksanaan. Ketika seseorang dengan kebijaksanaan yang matang tetapi tetap mempertahankan integritasnya ketika melakukan kemampuan fisik serta mentalnya, menurut wisdom, ini memelihara dan meneruskan kumpulan pengetahuan tradisional dari generasi terdahulu ke generasi penerus. Antitesis dari kebijaksanaan ialah penghinaan atau disdain, reaksi terhadap perasaan terkalahkan, bingung, dan juga tak tertolong yang semakin tinggi. Yang dimaksud dari penghinaan yaitu kelanjutan penolakan, sumber patologi dari fase dewasa yang berarti menolak menjadi tersisih yang merupakan reaksi alami dari kerusakan, kemunduran, dan juga kelemahan. Kemudian yang keempat ada ritualisme
atau integral versus sapientisme. Ritualisasinya pada tahap usia tua ini adalah integral, yaitu ungkapan kebijakan dan pemahaman makna kehidupan. Pada interaksi yang tidak mementingkan keinginan serta kebutuhan duniawi, berarti menyerahkan dirinya dan seluruh kemampuannya kepada kemaslahatan kemanusiaan. Yang terakhir ada aplikasi. Dalam teori Erikson terfokus pada perkembangan sosial, sehingga aplikasinya terutama di bidang pendidikan sosial, khususnya pada usia anak-anak dan remaja. Di bidang psikoterapi analisis konflik dapat membantu pemahaman kepribadian klien, sedangkan di bidang pengukuran Erikson mengembangkan Play Construction Test dengan menganalisis skenario anak melalui audiovisual dan EPSI atau Erikson Psychosocial Inventory yang bertujuan untuk mengungkapkan keberhasilan anak dan untuk mengatasi konflik psikososialnya melalui kuesioner dengan 72 item dalam skala 1:5.